Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas masalah dasar-dasar dari reliability engineering, yang mana dalam pembahasan reliability engineering kita tidak akan terlepas dari dasar-dasar ilmu statistika. Jadi untuk yang pertama ini kita akan membahas dasar-dasar statistika apa saja yang digunakan dalam reliability engineering. Sebelum ke sana, kita akan definisikan dulu apa itu reliability. Reliability didefinisikan pada standar EN 50126 for railways dan IC 60050 bahwa reliability the probability that an item can perform a required function under given condition for a given time interval. T1 menuju T2. Jadi ada 3 kata kunci di sini. Yang pertama adalah probability atau kemungkinan. Yang kedua adalah required function atau fungsi yang dipersyaratkan pada interval waktu tertentu. Jadi 3 kata kunci ini yang berada pada definisi reliability. Jadi reliability merupakan sebuah probability statistik, sifatnya tidak deterministik, tapi merupakan data-data dari hasil statistik. Kemudian juga adalah waktu yang melakukan fungsi tertentu dalam interval waktu tertentu. Sebagai contoh, mungkin bisa digambarkan di sini contoh reliability sebuah handphone dan komponen elektronik, dalam hal ini resistor, pada waktu T sama dengan 5 tahun atau 43.800 jam. Di sini ada 3 smartphone dari merek yang berbeda. Ini nilainya hanya sekedar contoh saja, bukan nilai reliability sebenarnya. Begitu pula dengan nilai-nilai yang ada pada komponen resistor. Di sini misalnya nilai smartphone A ini 63,2% pada waktu T 5 tahun. Jadi probabilitas bahwa smartphone ini dapat berfungsi dengan baik pada waktu T 5 tahun atau 43.800 jam sebesar kemungkinannya 63,2%. Jadi ingat bahwa ini adalah nilai probabilitas atau kemungkinan berfungsinya smartphone ini. Demikian juga dengan smartphone yang contoh yang selanjutnya, misalnya ini 73,4% dan yang lain 36,3%. Jadi bisa mempunyai nilai reliability yang berbeda-beda pada T yang sama. Demikian juga dengan komponen-komponen dasar, dalam hal ini contohnya resistor karbon, metal film, dan metal oxide. Mungkin di sini digambarkan memiliki probabilitas dia masih berfungsi baik pada waktu T 5 tahun. Ini contoh saja ya, bukan nilai yang sebenarnya. Jadi dapat dikatakan bahwa reliability ini dia berubah nilainya atau probabilitas ini terhadap waktu, tergantung dari seberapa cepat masing-masing komponen dia menuju ketidakfungsian. Misalkan di sini digambarkan untuk komponen yang berwarna merah dengan failure rate atau laju menuju failure ini sebesar 2 kalinya daripada yang biru, akan lebih cepat untuk tidak berfungsi, dapat dikatakan demikian, dibandingkan dengan yang biru. Nah, lebih curam turunannya di sini. Jadi probabilitas untuk yang merah ini untuk waktu yang sama, probabilitas berfungsinya ini dia akan semakin lebih kecil daripada yang grafik yang biru ya, komponen yang biru. Jadi demikian bisa digambarkan reliability itu seperti apa. Reliability itu bukan merupakan nilai yang tetap, tapi berubah terhadap waktu atau merupakan fungsi waktu. Dan nilainya bisa berbeda-beda untuk sebuah produk atau komponen, antara komponen atau produk yang satu dengan yang lainnya.
reliability ini biasa dikaitkan dengan hardware random failure. Ini jadi hardware. Kan, mungkin ada beberapa yang mengatakan mungkin reliability ada yang namanya software reliability. Tapi itu definisi yang lain karena software bisa dikatakan termasuk dengan systematic failure. Kalau komponen yang berupa hardware, dia dikatakan memiliki random failure. Kenapa disebut dengan random failure? Misalnya ini contoh, ketika dikalkulasi performa sebuah relay dengan reliability 93,5% pada tes dengan 4 tahun atau 35.000 per jam, ketika dihitung nilainya yang 93,5% ini tidak akan pasti di 93,5%, tapi dia bisa lebih kecil nilainya, random bisa lebih kecil 90%, 89% dibandingkan ketika dia dikalkulasi, karena banyak faktor yang mempengaruhi sebuah komponen ini nilai reliability-nya di bawah hasil kalkulasi pada waktu tertentu karena ada temperatur, lingkungan, stres lingkungan seperti temperatur, kelembaban, dan lain-lain yang mungkin saja nilainya di atas nilai yang direkomendasikan. Karena pada waktu dihitung atau dikalkulasi atau dilakukan testing untuk reliability, kondisinya berbeda dengan kondisi ketika komponen tersebut diaplikasikan di lapangan. Mungkin saja di lapangan stressis temperaturnya misalnya jauh lebih tinggi, maka tentu saja reliability-nya akan jauh lebih rendah daripada apa yang sudah dikalkulasi. Dari mana sebetulnya nilai reliability ini? Kalau kita misalnya beli komponen, mempunyai komponen relay seperti tadi, resistor, atau produk jadi seperti smartphone, tentu saja nilai-nilai itu diambil berdasarkan live testing. Live testing ini bisa diambil ketika di laboratorium, ketika produk itu diproduksi ya, satu base produk itu diproduksi, ataupun mungkin hasil dari kalkulasi data-data dari penggunaan real di lapangan. Bisa jadi dia diambil dari lapangan, dari data maintenance, itu lebih akurat sebetulnya daripada dilakukan live testing di lab yang tentu saja harus disimulasikan agar failure rate-nya jatuh lebih cepat, failure-nya lebih cepat supaya datanya lebih cepat diketahui dengan meningkatkan nilai-nilai temperatur, stressis yang lain seperti kelembaban, temperatur, dan lain-lain. Nah, itu mereka mengambil beberapa sampel data dari produk, kemudian diplot dalam sebuah plotter paper ya. Nanti sebetulnya ada tekniknya, sebetulnya teknik tersendiri. Mungkin dalam kesempatan yang lain akan dibahas mengenai pengumpulan data secara accelerated live testing. Sekarang kita masuk ke dasar-dasar statistika yang digunakan dalam reliability engineering. Dalam reliability engineering ini contoh ya, dalam statistik pada umumnya ada dua jenis sebenarnya. Yang pertama, contoh misalnya dalam reliability ada sebuah komponen yang mengalami failure kapan saja secara random. Nah, ini kan random failure juga kan, kapan saja setelah dioperasikan setelah T lebih besar dari 0, 12 jam atau 100 jam dan seterusnya. Dalam kasus ini reliability misalnya dalam contoh komponen ini disebut dengan continuous random variable karena dalam rentang waktu tertentu dia akan variabelnya bersifat acak dan continuous, tidak terputus ya. Komponennya bisa failure di antara 12 jam, 100 jam, 101, 101,5, dia nilai-nilainya berada dalam rentang variabel random yang continuous. Jenis yang lainnya data dalam statistik ada juga yang disebut dengan discrete random variable. Jadi data-datanya bersifat discrete, pada umumnya integer tapi walaupun tidak selalu. Contohnya
benar atau tidak, data-data yang dinyatakan berhasil atau tidak, misalnya kan di judge-nya, atau dengan contohnya data pada simulasi pelemparan sebuah dadu yang nilainya merupakan nilai-nilai yang diskrit. Contoh mungkin pelemparan sebuah dadu atau dua buah dadu, contoh peluang berapa, keluar nilai 6. Nah itu salah satu contoh discrete random variable. Ada istilah yang harus difahami dalam statistik dasar yang digunakan dalam reliability ini. Ada yang namanya fungsi dasar ya, ada fungsi dasar dari probabilitas statistik. Yang pertama adalah PDF, probability density function. Ini fungsi yang menggambarkan data-data raw data ya, yang diambil dari hasil percobaan misalnya kan. Biasanya kalau dalam reliability ini sumbu X-nya ini menggambarkan data-data time to failure kalau dalam reliability ya, tapi secara umum dalam statistik bisa apa saja sih nilainya. Nah, ini disebut dengan probability density function yang menggambarkan density ya, kerapatan fungsi yang menggambarkan kerapatan data-data, kumpulan populasi di mana berapa dinilai berapa saja sih nilai-nilainya berkumpul. Nah, ini fungsi dasarnya disebut dengan PDF yang dilambangkan dengan fx kecil. Ini dipahami dulu, nanti mungkin dijelaskan lebih lanjut agar lebih paham. Yang kedua, cumulative distribution function atau CDF yang dilambangkan dengan fx besar. Yang namanya kumulatif ini nanti mencerminkan probabilitas, nilai probabilitas kumulatif atau secara dijumlahkan nilai-nilainya dari rentang tertentu A sampai B misalnya, atau dari 0 sampai A, itu cumulative density function yang ditulis dengan fx besar. Kalau misalnya sumbunya terhadap X ya, kalau misalnya waktu misalnya disebut di sini mungkin bisa jadi dirubah X-nya dengan T, FT kecil untuk PDF dan fx besar untuk FT besar untuk CDF. Contoh di sini ada probability density function, sebuah fungsi, kalau sini distribusi normal ya. Nah, ini PDF ini bisa bermacam-macam distribusinya, bisa normal, log normal, bisa juga nanti eksponensial, Weibull, ini bisa bermacam-macam fungsi dari PDF-nya. Setiap PDF ini punya karakteristik masing-masing. Jadi misalnya diketahui adalah sebuah random variable, maka PDF-nya dari X ini adalah sebuah fungsi fx kecil, di mana probabilitas probabilitas kemungkinan kejadian yang muncul ini di dalam rentang AB ini tiada lain adalah dalam kalkulus jumlah persegi panjang atau kurva, jumlah area di bawah kurva fx ini. Nah, kalau ditanyakan probabilitas kemunculan sebuah data antara A dan B dalam sebuah PDF ya, dalam sebuah distribusi tertentu, ini dalam kalkulus kan didefinisikan sebagai luas area di bawah kurva di antara titik A dan B misalnya di sini kan. Kalau misalnya digambarkan di sininya fungsi X ya. Nah, ini probabilitasnya digambarkan seperti itu. Sehingga di sini probabilitas bahwa X terjadi pada rentang nilai AB disebut dengan luas area ya, atau density function. Ya. Tadi CDF itu density function itu luas area di bawah PDF. Density function itu luas area di bawah PDF. Ingat tadi ada PDF, ada CDF. Jadi CDF atau cumulative density function, secara umum density function ya. Ini di bawah luas area di bawah kurva PDF. Jadi bisa dilihat keterkaitannya. Terkaitannya seperti ini. CDF, misalnya CDF itu kan kalau tadi A sampai B ya. Tapi khusus untuk dalam reliability
biasanya digambarkan CDF ini cumulative density function. Jadi density function yang bersifat kumulatif yaitu luas area, sama di luas area ya di bawah kurva PDF tertentu. PDF-nya bisa macam-macam, normal, log normal, Weibull, eksponensial. Tapi didefinisikan CDF ini dari 0 sampai dengan titik A. Jadi digambarkan kalau tadi kan dari titik A secara umum dari density function itu luas area di bawah kurva A dan B. Kalau CDF, cumulative density function, karena dinamakan kumulatif mulai dari 0 sampai dengan titik A, maka digambarkan integralnya luas area di bawah kurva PDF ini. Kalau di sini Fs kurvanya secara umum ya, bisa Ft kalau misalnya waktu, Ft dt, karena reliability nanti biasanya fungsinya terhadap time to failure, jadi waktu biasanya. Kalau di sini definisi umumnya 0 sampai dengan X Fsds. Kalau misalnya kurva di sini nanti bisa dievaluasi 0 sampai A ya. Nah, di mana S dummy variable ya, kalau X nanti kalau dia digambarkan sebagai dalam fungsi X, bahwa Fx ini, PDF ini, probability density function merupakan turunan dari kumulatif density function ya, Fx besar tadi terhadap X. Jadi atau sebaliknya bisa dikatakan CDF ini menggambarkan nilai kumulatif dari PDF, dan berlaku sebaliknya. Kalau digambarkan sebelum ke sana, kalau digambarkan kalau kita ingin mengetahui fungsi CDF-nya, nanti tinggal fungsi Fx-nya diintegralkan. Ini ada berlaku kebalikan kan? Nih. Kalau yang mencari Fx berarti diintegralkan dari fungsi dasarnya atau Fx, Fs atau PDF. Sedangkan untuk mendapatkan Fx jika diketahui dfx-nya, maka turunannya jelas itu kalkulus dasar ya. Nah, ini reliability function nih. Didefinisikan reliability function itu seperti apa? Ini ada kaitan dengan PDF dan CDF tadi. Kita lihat misalnya sebuah fungsi, ada sebuah fungsi yang dinamakan dengan unreliability atau probability of failure. Apa probability of failure itu? Kemungkinan untuk rusak ya. Atau ini bertolak belakang dengan reliability. Jadi kita mencari reliability, pertama yang harus dicari dulu adalah probability of failure. Kebalikannya dulu yang kita cari. Nah, ini didefinisikan sama seperti CDF UT ini. Integral 0 sampai T atau di sini sampai A ya, Fsds. Nah, sampai T misalnya Fsds. Jadi sama fungsi QT unreliability atau CDF cumulative density function itu menggambarkan grafik unreliability atau time to failure pada rentang waktu 0 sampai dengan T. Jadi dengan mengetahui probability of failure, kita bisa mengetahui probability of successful atau probability atau reliability. Jadi bisa dilihat kalau dalam statistik itu kan total itu 100% atau 1 ya. Jadi kalau kita ketahui QT yang diambil dari integral PDF fungsi dasarnya log normal dan apa-apa diintegralkan terhadap T, kita bisa mencari nilai reliability dengan definisi seperti ini. Jadi unreliability atau time to failure ditambah reliability sama dengan 1. Sehingga reliability, fungsi reliability ini atau reliability function bisa kita cari, yaitu 1 dikurangi QT atau 1 dikurangi probability of failure. Tadi probability of failure itu adalah tiada lain CDF. CDF itu integral 0 sampai titik tertentu yang dievaluasi, dalam hal ini waktu, Fsds. Nah, ini bisa diketahui reliability, atau kalau misalnya ini 1 dikurangi reliability bisa ditulis sebagai T menuju T hingga sisanya. Kalau di sini unreliability-nya kurva ini, maka reliability itu sisanya. Sisa kurva di sebelah kanannya gitu. Demikian. Ini tadi kaitannya juga bisa dibolak-balik. Kalau ada reliability fungsinya ini
1 dikurangi ini, bisa lihat yang atas atau yang bawah ini, sedangkan ft-nya sendiri adalah turunan ya. PDF itu probability density function turunan dari minus reliability ya, karena minus ya, 1 kurangi ini minus begitu. Jadi sebenarnya tapi yang biasa digunakan dalam perhitungan nantinya yang ini nih, RT 1 dikurangi QT-nya diketahui, nanti kita bisa ketahui fungsi reliability-nya. Ini definisi, kalau tadi kan dari unreliability ya, turunan dari unreliability, kalau ini ada minusnya karena yang diturunkan dari fungsi reliability. Sama saja sih nanti. Nah, sekarang kita lari ke masalah hazard rate atau failure rate. Hazard rate atau failure rate ini menggambarkan kecepatan dia menuju failure. Ya, jadi kecuraman grafik menuju failure. Pada umumnya failure rate ini atau hazard rate ini fungsi waktu, tapi nanti bisa kita ketahui kemudian hari atau nanti dalam materi yang lain. Failure rate ini ada juga yang konstan atau tidak berubah terhadap waktu. Ini sifatnya given, sudah didefinisikan bahwa failure rate atau hazard rate adalah perbandingan antara PDF probability density function dengan fungsi reliability. Ini harus diingat bahwa lambda T atau lambda ini failure rate ini atau hazard rate adalah didefinisikan sebagai pembagian dari FT probability density function terhadap fungsi reliability. Istilah lainnya yang diperkenalkan dalam reliability engineering adalah MTTF atau mean time to failure. Mungkin teman-teman atau sahabat-sahabat semua banyak yang mendengar malah MTBF ya. Apa bedanya MTBF dan mean time to failure atau MTTF? Nanti dijelaskan secara umum. MTTF ini biasanya untuk komponen-komponen atau produk yang non-repairable, misalnya tidak bisa diperbaiki. Dalam artian kita hanya tertarik terhadap analisis mulai dari awal sampai dengan dia failure. Jadi tidak memasukkan parameter perbaikan. Jadi disebut non-repairable. Tapi istilah-istilah ini bisa berlaku untuk keduanya, MTBF dan MTTF ini. MTTF ini biasanya dijadikan sebagai patokan reliability. Orang kalau berbicara reliability, realnya MTTF-nya berapa atau MTBF-nya berapa? Benar, tidak salah, tapi di sini sebetulnya MTTF itu menggambarkan nilai mean. Mean itu kan rata-rata ya, mean life function. Kalau mean life ini tidak saklek. Nilai rata-rata ini mungkin bisa digambarkan kalau misalnya manusia Indonesia umurnya rata-rata di 65, tidak berarti bahwa semua penduduk Indonesia akan failure atau meninggal di umur 65 tahun. Tapi ini hasil rata-rata dari sebaran data statistik. Jadi sebetulnya alangkah baiknya kita lebih fokus kepada sebaran datanya ya, sebaran data statistiknya. Tapi sebetulnya ini yang praktikal. Ketika kita mengumpulkan data dari produsen, misalnya produk, biasanya digambarkan sebagai MTTF atau mean time failure-nya gitu ya, mean time to failure-nya yang diberikan datanya. MTTF atau tadi failure rate, data sebelumnya data failure rate atau MTTF, karena ini nanti ada keterkaitan antara keduanya, khususnya nanti untuk distribusi eksponensial yang biasa digunakan untuk komponen-komponen elektronik. Sini digambarkan MTTF itu integral dari 0 sampai hingga T dikali fungsi PDF-nya. Nah, itu dapat MTTF. Tapi ada juga nanti di sini tidak tergambarkan. MTTF ini juga didefinisikan dari integral 0 sampai hingga dari fungsi reliability. Bisa dari sana kita lihat analisisnya. Bukan dari rumus ini saja. Sebagaimana dalam statistik ada parameter-parameter lainnya selain mean ya, selain rata-rata ada median. Median itu nilai tengah ya. Kalau dalam
dalam statistik nilai tengah itu berarti kalau dalam distribusi normal misalnya dari tengah itu di puncak cukupnya. Ada modal life atau modus ya. Kalau dalam kita belajar statistik waktu SMA dulu ada modus atau nilai yang sering muncul. Kalau dalam reliability berarti yang paling titik kritisnya. Nilai yang muncul berarti kan menggambarkan populasi yang paling banyak, nilai time to value-nya ada di area mana gitu kan. Jadi di sini berarti diintegralkan dari FTDT harus sama dengan 0 titik kritisnya kan. Bisa yang nilai yang paling banyak atau paling besar, paling banyak muncul ya. Nah, ini berkaitan dengan maksimum probability density ya. Berarti tadi dikatakan densitas atau kumpulan data time to failure. Nilai produk ini mati di area waktu berapa saja yang paling banyak ini di modus ya atau modal life. Ya nanti titik maksimum atau puncak titik kurvanya yang kita harus cari. Tidak lain dari titik kritis dalam kurva tersebut. Demikian untuk dasar-dasar statistik ini belum masuk ke dalam praktikalnya. Tapi ini kita pelajari dulu sifat-sifat dasar dari statistiknya, dari perhitungan-perhitungan reliability. Nanti kedepannya kita mulai masuk spesifik di distribusi tertentu. Mungkin nanti akan dibahas mengenai eksponensial dulu. Yang pertama yang paling mudah, kemudian Weibull yang lebih universal. Demikian untuk yang ini. Terima kasih atas atensi, perhatian sahabat-sahabat dan teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Jika bermanfaat, tolong di-like dan di-subscribe video ini. Mudah agar lebih banyak lagi hal-hal yang bermanfaat terkait dengan sistem assurance, reliability engineering, safety critical system. Nanti akan kita bahas. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.